Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Harisa Ahmad, presensi 24 kelas 11 MIPA 1, akan membawakan materi polinomial mata pelajaran matematika peminatan. Oke, di sini kita akan membahas polinomial, yaitu suku banyak, di mana suku banyak berderajat n dalam variabel x adalah fungsi dari x yang dapat dinyatakan dalam bentuk berikut: Pnx, Anx pangkat n tambah An-1 kali x pangkat n-1 ditambah An-2 dikali x pangkat n-2 ditambah bla 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 sampai ditambah A1x ditambah A0. Di mana di sini disebut polinomial Pnx, di mana n adalah derajatnya yang memiliki syarat ia harus bilangan cacah. Kemudian x di sini adalah variabel. An di sini adalah koefisien yang syaratnya harus tidak boleh sama dengan 0. Penulisan polinom disusun dengan suku atau variabel pangkat terbesar diletakkan pada urutan paling depan atau paling kiri ya. Pangkat yang lebih kecil diletakkan di sebelah kanannya. Seperti contoh, A 8x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 5x tambah 3. Di mana di sini pangkat paling besar adalah 3 ya kawan-kawan. Kemudian disusul dengan 2, kemudian 1, 5x pangkat 1 atau biasanya hanya 5x saja. Kemudian ditambah 3. 3 di sini dimaksud adalah 3 kali x pangkat 0 atau x pangkat 0 sama dengan 1, jadi kita hapus tinggal 3 saja. Sama seperti ini, 2x pangkat 4 min 7x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 1 dan min 9x pangkat 0. Selanjutnya adalah operasi aljabar pada polinomial. Jadi jika terdapat Pnx yang berderajat n dengan Pmx dengan derajat m, maka akan berlaku dua hal. Yang pertama adalah Pnx jika ditambah atau dikurang dengan Pmx atau sebaliknya, maka derajatnya hasilnya akan menjadi n jika n lebih besar dari m. Atau bisa juga derajatnya menjadi m jika m lebih besar dari n. Yang kedua adalah Pnx dikali dengan Pmx, maka derajatnya adalah n ditambah m. Masuk saja ke contoh soal. Jika terdapat Px sama dengan x pangkat 3 min 2x min 1 dan Qx 3x kuadrat min 5, tentukan derajat dari Px ditambah Qx. Kita tulis dulu. X kuadrat min 2x min 1 ditambah 3x kuadrat min 5. X pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 2x min 1 dengan min 5 min 6. Maka inilah hasilnya. X kuadrat ditambah 3x min 2x min 6. Di mana hasilnya berderajat 3, yang mana merupakan derajat yang lebih besar dari kedua polinom ini. Yang satu x pangkat 3, yang satunya lagi pangkat 2, maka yang lebih besar adalah 3. Maka hasilnya juga x pangkat 3. Begitupun jika dikurangi. X pangkat 3 min 2x min 1 dikurangi 3x kuadrat plus 5. X pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 2x min 1 dengan 5, maka plus 4. Hasilnya pun sama, derajatnya menjadi 3. Selanjutnya yaitu Px dikali Qx. X pangkat 3 min 2x min 1 dikali 3x kuadrat maka 3x pangkat 5 min 3x pangkat 3 min 6x pangkat 3 plus 6x min 3x pangkat 2 plus 3. 3x pangkat 5 ini sama min 11x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus 6x plus 3. Nah, di sini dapat diketahui hasilnya adalah x pangkat 5. Yang mana ini adalah hasil dari n ditambah m, derajat dari Px dan derajat dari Qx, yaitu 3 dan 2. Selanjutnya adalah faktor dari polinomial. Jadi langsung aja ke contoh soalnya. Ada Px sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat min x ditambah 30. Soalnya, buktikan apakah x min 3 dan x min 5 adalah akar-akar dari polinom tersebut, atau Px sama dengan 0. Jadi, suatu bilangan bisa disebut faktor dari suatu polinomial jika Px sama dengan 0. Jika nanti ketika x ini dimasukkan ke Px, maka hasilnya akan menjadi 0, tidak bersisa. Jadi yang pertama kita harus lakukan x min 3 ini sama dengan 0, x sama dengan 3. Begitupun juga x min 5 sama dengan 0, x sama dengan 5. Kemudian disubstitusikan ke Px. Oke, untuk x min 3 dulu ya. 3 pangkat 3 min 6, 3 pangkat 2 min 3 ditambah 30. 27 min 3 pangkat 2 9, 9 kali 6 54
min 3 ditambah 30. Hasilnya adalah min 30 tambah 30 sama dengan 0. P3 sama dengan 0. Maka X min 3 merupakan faktor dari Px. Kita buktikan lagi yang X min 5. X min 5, X sama dengan 5, jadi P5. 5 pangkat 3 min 6 kali 5 pangkat 2 kurangi 5 ditambah 30. 125 min 150 dikurangi 5 ditambah 30. Hasilnya juga 0. Jadi X min 5 merupakan faktor dari Px pangkat 3 min 6x kuadrat min x plus 30. Sekarang kita akan membahas pembagian polinomial. Jadi jika ada soal 3x pangkat 3 min 7x kuadrat min 11x tambah 4 dibagi dengan x min 4, maka kita bisa mencarinya dengan pembagian seperti biasa. Nanti ada dua cara nih untuk pembagian polinomial. Ada cara 1, pembagian biasa, dan cara 2 yaitu Horner. Kita bahas dulu yang cara 1. Jadi kita tulis dulu, ini soalnya 3x pangkat 3 min 7x kuadrat min 11x ditambah 4, lalu dibagi dengan x min 4. Lalu kita bagi seperti biasa, 3x pangkat 3 dengan x, maka dikali dengan 3x kuadrat. 3x kuadrat, kemudian 3x kuadrat dikali min 4, min 12x kuadrat. Ini 0, hasilnya dikurangi 5x kuadrat. Kemudian 5x kuadrat dengan x, maka dikali 5x. 5x kali x, 5x kuadrat, 5x min 4, min 20x. Dikurangi 0, 9x. Turun ditambah 4, 9x ditambah 4. Berarti 9x dengan x dikali 9. 9x, 9 dengan min 4, min 36. 0, min plus 4 dikurangi min 36, maka hasilnya 40. Jadi hasil dari pembagian tersebut adalah 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 9. Lalu 40 ini adalah sisa pembagian. Kita jabarkan lagi ya. 3x pangkat 3 min 7x kuadrat min 11x ditambah 4, kan ini yang dibagi. Maka ditaruh sini. Kemudian x min 4 ini adalah pembaginya. Lalu yang di atas ini adalah hasil pembagian suku banyaknya. Dan 40 di sini adalah sisa pembagiannya. Dan cara kedua nih, yaitu yang namanya adalah Horner. Jadi yang kita gunakan dari soal yang ini, kita gunakan koefisiennya saja. Jadi dari sini yang digunakan hanya 3, min 7, min 11, dan 4. Kita tulis 3, min 7, min 11, dan 4. Kemudian tadi dibagi dengan x min 4. Dapat kita ketahui bahwa x min 4 sama dengan 0. X sama dengan 4. Jadi kita tulis di sini 4. Cara Horner itu gimana? Jadi yang pertama, kita tulis ini dulu, kemudian 3 ini turun ke bawah, 3. Kemudian dikali dengan ini, 4. 3 dikali 4, 12, ditaruh di sini. Kemudian ditambah, min 7 ditambah 12 sama dengan 5. Kemudian dikali lagi dengan 4, lalu ditulis di sini hasilnya, lalu ditambahkan, dan begitu seterusnya. Hasilnya di sini adalah 3, 5, 9, dan yang terakhir adalah 40. Di sini 40 adalah sisa. Dan 3, min 7, min 11, dan 4 ini merupakan koefisien dari Px, atau yang dibagi tadi. Dan 4 di sini adalah pembagi ya. Nah, 3, 5, 9 ini adalah hasil bagi. Dengan ketentuan, yang terakhir adalah dikali dengan x pangkat 0, yang selanjutnya lagi x pangkat 1, dan yang paling sini adalah x pangkat 2. Harus urut ya, 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi kita bisa tulis 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 9, sama dengan hasil yang ada di sini. 3x kuadrat tambah 5x tambah 9. Kita membahas teorema sisa. Dengan bentuk Px sama dengan dx dikali hx ditambah s. Apa nih? Jadi kita jabarkan dulu. Px di sini adalah yang dibagi, dan dx adalah pembagi, hx adalah hasil bagi, dan s adalah sisa pembagian. Ini didapat dari mana? Ini adalah awal mulanya dari sini. Jadi Px kan yang dibagi nih, dibagi dengan pembaginya dx, sama dengan hasilnya kan. Nah, dengan teorema sisa ada sisanya, jadi ditambah dengan sisa per dx. Jadi teorema sisa ini sama kayak pembagian polinomial sebelumnya nih. Jadi kita kembali ke yang tadi. Nah, di sini kan ada sisanya. Langsung aja ya. Di sini kan ada sisanya. Jadi ini bisa kita sebut dengan teorema sisa loh. Jadi 3x pangkat 3 min 7x ini yang dibagi sama dengan Px. Ya kan? Kemudian x min 4 pembaginya disebut dengan dx. Hasil pembaginya ini, hasilnya ini sama dengan hx. Dan sisa pembagian disebut dengan sisa. Nah, jadi sebenarnya bentuknya tuh sama aja. Jadi ini juga yang Horner. Ini tuh pembaginya. Yang dibagi maksud saya, dibagi, jadi ini adalah Px, ya kan. Kemudian 4 di sini pembagi yaitu dx. Hasil bagi atau hx. Dan sisa atau s. Jadi teorema sisa sebenarnya sama dengan pembagian yang nanti di bawahnya ini enggak 0, tapi ada sisanya. Jadi gitu.
Lanjut ke teorema faktor. Yang tadi teorema sisa dan ini teorema faktor. Bedanya adalah kalau teorema sisa tadi ada sisanya, kalau teorema faktor tuh nggak ada sisanya. Jadi nanti hasilnya adalah 0 dan itu udah selesai 0. Jadi teorema faktor definisinya adalah suku banyak atau Px yang mempunyai faktor x min k jika dan hanya jika p, k atau x min k kan sama dengan k gitu ya. X min k sama dengan 0, x sama dengan k. Jadi k-nya dimasukkan ke x gitu loh. Jadi PK sama dengan 0, nanti hasilnya adalah 0 jika disubstitusikan X-nya. Sebaliknya, jika X min K adalah faktor dari PX, maka K adalah akar dari PX sama dengan 0 atau PK sama dengan 0. Jadi sama aja lah, intinya kayak gitu. Teorema faktor itu sama kayak yang tadi sebelumnya kita bahas, yaitu faktor dari polinomial. Kita tarik ke atas. Nah, soalnya PX, X pangkat 3 min 6X kuadrat min X tambah 30. Di sini adalah PX. Buktikan apakah X min 3 dan X min 5 adalah akar-akar dari polinomial tersebut. Jadi X min 3 atau X min 5 ini adalah bentuk dari X min K. Yang ditanyakan adalah X min K ini apakah akar-akar dari faktor polinomial Px ini gitu. Cara membuktikannya adalah jika K nanti dimasukkan ke Px, maka hasilnya adalah Px sama dengan 0 atau Pk sama dengan 0. Jadi kayak gini, kayak tadi X min 3 jadinya X sama dengan 3, disubstitusikan ke X, hasilnya P3 sama dengan 0 atau Pk sama dengan 0. Jadi ini adalah faktor, jadi ini bisa disebut dengan teorema faktor. Kalau teorema sisa tadi lebih rumit ya, karena lebih panjang dan ada sisanya. Kalau teorema faktor, nanti PK atau PX-nya hasilnya akan menjadi 0. Sekian video kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.